Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Dengan saya sendiri Arzia Raudatunisa dengan NRP akhir 046 dan ada 3 rekan saya. Saya Aulia Salihatunisa dengan NRP akhir 136. Saya Rafina Gaisa Labiba dengan NRP akhir 011. Saya Regi Kotaisi dengan NRP akhir 081. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kedua pengantar arsitektur. Kami akan membahas suatu bangunan yaitu Villa Savoy. Villa Savoy adalah sebuah villa modernis di Poissy di pinggiran kota Paris, Prancis. Villa ini dirancang oleh arsitek Swiss Le Corbusier dan sepupunya Pierre Jeanneret dan dibangun antara tahun 1928 dan 1931 dengan menggunakan beton bertulang, sebuah villa modernis di Poissy, pinggiran kota Prancis. Terus selanjutnya ada materi yang pertama. Oke, kita mulai dari substansi estetika. Seperti yang kita ketahui bersama, secara garis besar, ada 3 teori keindahan. Yang pertama, keindahan formalis, keindahan ekspresionis, dan keindahan psikologis. Yang pertama itu ada keindahan formalis. Keindahan formalis ini adalah keindahan yang melekat pada diri bangunan tersebut, menekankan pada elemen-elemen visual yang terorganisir seperti garis, bentuk, komposisi, dan warna. Pada Villa Savoy, keindahan formalis terlihat dalam penerapan bentuk-bentuk sederhana dan geometri. Bentuk bangunan Villa Savoy ini sepertinya mengikuti prinsip-prinsip arsitektur modern karena dengan penggunaan bentuk geometris yang sederhana, simetris, dan bersih. Keindahan Villa Savoy ini tercipta dari komposisi elemen vertikal dan horizontal. Garis lurus, bentuk persegi, dan penggunaan warna putih dominan menciptakan kesan minimalis yang merupakan keindahan formalis. Di sini dapat kita lihat ada 4 gambar fasad Villa Savoy. Pada gambar kiri atas ini, fasad Villa Savoy dipecah menjadi 3 lingkaran besar yang saling bertumpang tinggi. Pertama ada titik kiri atau center of left circle, kemudian ada center of left circle, dan ada center of right circle. Lingkaran-lingkaran ini membantu menunjukkan bagaimana jendela dan elemen fasad diletakkan mengikuti garis kurva lingkaran. Ini menjelaskan bahwa penempatan elemen pada fasad Villa Savoy ini bukanlah acak, tapi mengikuti pola proporsi melingkar yang menciptakan harmoni visual. Kemudian, pada gambar kanan atas, ini menunjukkan penggunaan garis diagonal untuk membagi fasad dan menemukan titik fokus dari berbagai elemen, serta menentukan posisi elemen-elemennya seperti jendela horizontal dan dinding vertikal. Kemudian juga elemen-elemen bangunan ditempatkan sesuai dengan garis panduan diagonal di sini untuk menciptakan keselarasan antara bagian kiri dan bagian kanan. Elemen-elemen seperti jendela pada gambar kanan ini mengikuti garis-garis proporsi yang diperoleh dari perpotongan garis-garis diagonal. Selanjutnya, gambar kiri bawah ini menunjukkan fasad Villa Savoy dipecah menjadi beberapa kotak persegi yang diatur berdasarkan grid. Kotak persegi ini diisi dengan elemen-elemen bangunan seperti jendela, pintu, dan dinding. Ini menunjukkan bahwa Le Corbusier menggunakan modul persegi sebagai dasar proporsi bangunan. Persegi ini membantu untuk menentukan ukuran dan penempatan elemen-elemen penting, dan juga menciptakan keseimbangan simetris fasad. Kemudian yang terakhir ini ada gambar pada kanan bawah, ini menunjukkan menekankan simetri horizontal pada fasad Villa Savoy. Fasad ini dibagi menjadi 2 bagian simetris di sekitar garis tengah, di mana elemen bagian bangunan kiri dan kanan ini saling mencerminkan satu sama lain. Dan juga massa pada bagian kiri atas diseimbangkan oleh massa pada bagian di kanan bawah. Ini memberikan kesan keseimbangan yang menarik secara visual dan memberikan stabilitas visual. Serta ada 5 kolom di bagian bawah bangunan yang diatur secara simetris untuk mendukung struktur utama bangunan.
Jadi secara kesimpulannya, keempat gambar ini menjelaskan bagaimana villa Savoy dibangun berdasarkan komposisi geometris yang sangat diperhitungkan oleh Le Corbusier menggunakan kombinasi dari lingkaran, garis diagonal, grid persegi, dan simetri untuk menciptakan proporsi bangunan yang seimbang. Kemudian untuk warna, seperti yang kita ketahui, Villa Savoy ini warna dominannya adalah putih. Ini digunakan di seluruh permukaan eksterior bangunan Villa Savoy. Fungsinya ini untuk mempertegas kesan bersih, sederhana, dan modern. Dan juga putih ini memantulkan cahaya alami yang sangat baik, menciptakan tampilan yang terang di siang hari, dan menunjukkan geometri bangunan yang sederhana. Kemudian ada warna hitam serta coklat. Hitam sama coklat ini digunakan pada beberapa elemen kecil seperti bingkai dan railing tangga. Fungsinya ini untuk memberikan kontras yang tajam terhadap latar belakang warna putih bangunan Villa Savoy, dan juga untuk menunjukkan elemen seperti bingkai jendela tanpa mengganggu kesederhanaan desain. Hitam ini sebagai aksen menciptakan garis yang tegas dan memperkuat kesan keteraturan. Dan selanjutnya ada warna hijau dan biru. Meskipun terbatas, tapi warna hijau dan biru ini digunakan di bagian interior Villa Savoy, terutama pada elemen furniture, sebagai aksen lembut untuk menambahkan sedikit kehangatan di dalam ruangan dan mengontraskan sedikit dengan warna putih yang mendominasi. Warna ini juga memberikan nuansa segar, namun tetap menjaga harmoni dengan tampilan keseluruhan bangunan yang bersih dan netral. Kemudian yang kedua itu ada keindahan ekspresionis. Ini keindahan yang menekankan pada bagaimana bentuk dan karya seni menyampaikan emosi dan pengalaman batin. Dari segi ekspresionis, Villa Savoy ini tampak sederhana dan fungsional, tapi ekspresi dari bentuk Villa Savoy ini bisa jadi dari kesederhanaan tersebut dia menyampaikan kesan ketenangan, keteraturan, atau bahkan futurisme. Kemudian yang ketiga ada keindahan psikologis. Keindahan psikologis ini memfokuskan pada reaksi emosional atau persepsi yang dihasilkan pada pengamat, ditentukan oleh reaksi kita. Pada hal ini, bangunan Villa Savoy ini terlihat modern, terbuka, dan sederhana, mungkin akan memicu perasaan ketenangan, kenyamanan, atau ketertarikan, serta lingkungan hijau di sekitar Villa Savoy menambah kesan alam yang menyejukkan dan membangun suasana yang damai. Desain ruang yang terbuka juga dan fluid memberikan rasa kebebasan serta fleksibilitas. Dengan demikian, ketiga teori menawarkan cara yang berbeda untuk memahami keindahan Villa Savoy ini, baik dari segi visual, ekspresi emosional, ataupun efek psikologis yang dihasilkan. Selanjutnya ada materi substansi non-fisik. Silakan untuk Aulia untuk dijelaskan terkait ruang dan skala manusia. Mic-mu masih mute, Aul. Oke. Jadi di sini saya akan jelasin terkait substansi non-fisik. Jadi substansi non-fisik itu sendiri bisa disebut sebagai substansi efemeral. Di sini mencakup elemen-elemen yang tidak dapat dilihat atau diraba. Jadi kita harus menggunakan perasaan kita ketika berada di situ. Kita estetikanya tuh menggunakan perasaan gitu guys. Kemudian substansi non-fisik itu sendiri itu ada 4, yaitu space, itu ruang, kemudian ada scale, skala, light, cahaya, dan movement, pergerakan. Nah, space itu sendiri, yaitu ruang, itu bisa dipahami sebagai
wadah untuk aktivitas manusia, di mana segala interaksi itu terjadi. Nah, pada Villa Savoye itu mencerminkan prinsip-prinsip arsitektur modern seperti fungsi, kebersihan, bentuk, dan penggunaan ruang yang efisien. Ini menciptakan pengalaman estetis yang menekankan ketinggian langit-langit pada ruang-ruang dalam Villa Savoye ini, langit-langitnya itu tinggi. Jadi ini sangat diperhatikan. Di situ memberikan kesan lapang sehingga penghuni itu merasa nyaman dan merasa bebas gitu. Kemudian tata letak terbuka. Villa Savoye sendiri, dia itu tata letaknya terbuka gitu. Di situ mengedepankan sirkulasi dan fleksibilitas. Ini memungkinkan interaksi yang lebih baik antara penghuni dan ruang serta memberikan rasa kebebasan. Kemudian ada skala manusia. Nah, skala manusia itu dalam arsitektur merujuk pada ukuran dan proporsi elemen bangunan yang dirancang dengan mempertimbangkan dimensi tubuh manusia. Nah, pada filsafat sendiri itu Le Corbusier sangat memperhatikan skala manusia untuk memastikan bahwa ruang di dalam bangunan itu terasa nyaman dan fungsional pada penghuninya. Le Corbusier juga mengembangkan sistem proporsi yang disebut modular, yang berlandaskan pada ukuran tubuh, ukuran yang berlandaskan pada ukuran tubuh manusia dan proporsi matematis. Di sini modular itu digunakan sebagai panduan dalam merancang elemen-elemen bangunan, mulai dari pintu, jendela, hingga ketinggian ruangan. Nah, Villa Savoye ini dirancang dengan proporsi yang nyaman dan akrab bagi manusia. Di sini menciptakan rasa keterhubungan dan kenyamanan saat manusia itu berada di dalamnya. Nah, skala yang tepat memungkinkan penghuni untuk berinteraksi dengan ruang secara alami. Kemudian estetika non-fisik pada skala manusia itu berfokus pada hubungan antara manusia dan ruang arsitektur. Di sini menjadikan pengalaman ruang lebih berarti dan menyentuh. Kemudian selanjutnya ada cahaya. Kemudian ada cahaya. Pada Villa Savoye ini, yang pertama ada cahaya alami dari jendela horizontal. Le Corbusier merancang jendela horizontal panjang yang membentang di sepanjang fasad Villa Savoye, memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam bangunan dalam jumlah besar. Cahaya alami yang masuk dari jendela horizontal membantu menciptakan ruang yang terang dan lapang di dalam bangunan. Ini juga memungkinkan pengguna merasakan koneksi visual yang kuat antara interior dan eksterior. Cahaya alami menciptakan tampilan yang terang dan bersih di siang hari, yang memperkuat kesan minimalis bangunan. Cahaya yang merata juga menonjolkan detail geometris dan garis-garis bersih yang menjadi ciri khas desain Le Corbusier. Selanjutnya ada skylight dan teras atap. Selain jendela horizontal, cahaya alami juga masuk melalui skylight dan ruang terbuka di teras atap. Skylight membantu memasukkan cahaya vertikal ke bagian tengah bangunan, menambah dimensi pencahayaan pada ruang-ruang yang lebih dalam. Skylight dan teras atap memungkinkan pencahayaan vertikal memberikan variasi sumber cahaya alami. Ini juga menciptakan permainan bayangan yang menambah kedalaman pada ruang interior. Skylight memberikan efek cahaya alami yang dramatis, terutama di ruang tangga spiral dan ruang utama di bawah atap, menciptakan kontras antara cahaya terang dan bayangan yang halus. Bisa dilihat pada gambar, kami menampilkan posisi Villa Savoye di bawah sinar matahari. Pada bulan ini di daerah tempat berdirinya Villa Savoye ini, matahari terbit pada pukul 6:06 dan terbenam pada pukul 17:10. Materi selanjutnya ada gerakan atau movement.
Silahkan Aulia. Oke, jadi substansi non-fisik atau substansi efemeral itu juga ada movement atau pergerakan. Nah, desain ruang yang memfasilitasi aliran dan pergerakan manusia itu yang disebut sebagai movement, seperti koridor yang menghubungkan berbagai area itu memungkinkan pengguna untuk menjelajahi bangunan dengan mudah. Kemudian penggunaan elemen yang berulang seperti kolom atau jendela, seperti kolom pada Villa Savoy ini. Nah, di situ eh benar. Di situ menciptakan ritme visual yang dapat merasakan pergerakan. Meskipun secara fisik dia tidak bergerak, tapi ketika kita melihat tuh dia seperti ada pergerakan gitu secara berulang. Namun secara fisik dia tidak bergerak gitu. Kemudian movement dalam estetika non-fisik ini menekankan bagaimana arsitektur tidak hanya statis, tetapi juga dapat menciptakan pengalaman yang dinamis dan interaktif bagi penggunanya. Kemudian movement pada Villa Savoy ini, pada arsitektur Villa Savoy ini ada tangga dan rem menembus dan menghubungkan 3 tingkat dan meningkatkan persepsi pemirsa tentang bentuk dalam ruang dan cahaya. Kemudian bentuk melengkung dari foyer, pintu masuk, itu mencerminkan pergerakan mobil. Jadi pada eh, depan, pada lantai 1, bawah itu terdapat bentuk melengkung, itu menunjukkan, mencerminkan pergerakan mobil gitu. Seakan-akan mobil itu kayak di ditujukan, diarahkan ke situ gitu. Kemudian bentuk eksterior yang sederhana membungkus organisasi interior yang kompleks bentuk dan ruang. Kemudian meninggikan arsitektur Villa Savoy ini juga meninggikan lantai utama, di situ memberikan pandangan yang lebih baik dan menghindari kelembapan tanah. Kemudian sirkulasi yang baik itu membantu menciptakan aliran yang nyaman, memungkinkan penghuni bergerak dengan lancar dari satu area ke area lain. Hal ini mendukung interaksi sosial antar penghuni. Materi selanjutnya ada substansi fisik. Oke, untuk substansi fisik, saya akan menjelaskan massa dan struktur. Untuk massanya sendiri dari Villa Savoy memiliki bentuk dasar yang sederhana, berbentuk kubus atau persegi panjang yang diangkat di atas pilotis. Massa bangunan ini tampak ringan dan melayang di atas tanah, memberikan kesan modern dan terlihat minimalis. Untuk fungsinya sendiri, bentuk geometris yang sederhana ini memberikan efisiensi dalam penggunaan ruang serta memudahkan proses konstruksi. Massa yang terlihat jelas membantu menyampaikan ide bahwa bangunan ini adalah mesin untuk hidup. Untuk strukturnya sendiri, pada Villa Savoy menerapkan prinsip-prinsip struktural modern yang berfokus pada efisiensi, kesederhanaan, dan penggunaan material modern. Salah satu penerapan struktur bangunan ini adalah pilotis atau kolom, balok, dinding, atap datar, dan material beton bertulang. Next. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu material. Villa Savoy menggunakan material yang sangat khas dari arsitektur modern abad ke-20. Le Corbusier menetapkan bahan-bahan modern yang mencerminkan teknologi baru pada masanya, yang tidak hanya fungsional tetapi juga berperan penting dalam estetika bangunan. Yang pertama, material yang digunakan yaitu beton bertulang. Le Corbusier memanfaatkan teknologi
beton bertulang untuk menciptakan bentuk bangunan yang fleksibel dan struktural. Beton bertulang digunakan di sebagian besar struktur bangunan mulai dari lantai, kolom, hingga balok. Material ini memberikan kekuatan struktural sekaligus memungkinkan bentuk yang lebih modern dan bebas. Permukaan beton yang bersih dan halus memberikan estetika minimalis dan modern. Beton di Villa Savoy juga tidak diornamen secara berlebihan, yang menonjolkan kesederhanaan desain. Yang kedua ada kaca. Kaca digunakan secara luas di Villa Savoy, terutama pada deretan jendela horizontal yang besar. Kaca memberikan keterbukaan dan transparansi sesuai dengan prinsip arsitektur modern yang ingin mengaburkan batas antara dalam dan luar. Kaca memberikan kesan ringan dan modern pada bangunan, menonjolkan kesan transparansi dan kebersihan desain. Kaca juga membantu meminimalkan batas visual antara ruang interior dan eksterior. Yang ketiga ada baja. Baja digunakan sebagai elemen struktural tambahan di beberapa bagian bangunan, terutama pada bingkai jendela besar dan detail-detail kecil lainnya. Baja membantu menopang struktur jendela besar dan memberikan kekuatan pada elemen-elemen bangunan yang memerlukan material ringan namun kuat. Baja memperkuat kesan modern dan industrialis pada Villa Savoy, terutama dalam elemen-elemen yang terlihat rapi dan minim dekorasi. Yang terakhir ada plesteran putih. Seluruh fasad Villa Savoy diplester dan dicat putih. Warna putih yang seragam ini menjadi ciri khas bangunan modern yang sederhana dan bersih. Plesteran putih menutupi permukaan beton dan memberikan hasil akhir yang halus. Ini juga membantu dalam menciptakan efek visual yang bersih dan terang, memantulkan cahaya alami di siang hari. Warna putih memberi kesan minimalis, murni, dan modern, memperkuat konsep arsitektur Le Corbusier tentang mesin untuk hidup. Yang terakhir ada kesimpulan. Villa Savoy adalah contoh dari prinsip-prinsip arsitektur modern yang dikembangkan oleh Le Corbusier. Bangunan ini menunjukkan pendekatan inovatif terhadap penggunaan struktur dan bentuk yang sederhana namun sangat fungsional. Gerakan di dalam bangunan dirancang dengan sirkulasi yang mengalir alami, menggunakan ram dan tangga spiral untuk menciptakan pengalaman ruang yang dinamis. Skala manusia diterapkan melalui sistem proporsi modular yang memastikan bahwa elemen-elemen arsitektural seperti jendela, pintu, dan ruang interior nyaman dan proporsional dengan tubuh manusia. Struktur bangunan Villa Savoy ditopang oleh pilotis atau kolom yang memungkinkan massa bangunan diangkat dan menciptakan ruang terbuka di bawahnya. Struktur ini tidak hanya menambah stabilitas, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam desain ruang interior. Massa bangunan yang membentuk kubus sederhana dan diangkat oleh kolom menciptakan ilusi ringan dan melayang. Sementara atap datar memberikan ruang luar tambahan. Keseluruhan desain Villa Savoy menciptakan arsitektur fungsional dengan estetika minimalis, di mana elemen-elemen seperti cahaya, bayangan, gerakan, dan hubungan antara ruang dalam dan luar dirancang secara harmonis untuk memberikan pengalaman ruang yang mendalam dan dinamis bagi penghuninya. Villa Savoy adalah simbol kuat dari arsitektur modern yang menekankan keteraturan, keterbukaan, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di presentasi dan diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.